Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu presentasi tentang sistem informasi hasil cek lapangan pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang Cabang Semarang Barat. Dan ini adalah nama-nama dari kelompok 9 kelas 12 4A 15. Yang pertama ada Harun Firdaus, terus yang kedua Nur Aji Pauji, yang ketiga Ainun Pahrugandi, yang keempat Raka Krismawan Permana, dan yang kelima Haris Ahmad Latif. Langsung saja, bab 1 pendahuluan latar belakang masalahnya. Perkembangan ilmu dan teknologi informasi berkembang sangat pesat dan seiring dengan hal tersebut, perkembangan teknologi telah banyak membantu dalam pengelolaan kegiatan tertentu. Dengan perkembangan teknologi yang saat ini diharapkan dapat lebih mempermudah pekerjaan manusia di berbagai bidang. Sarana pengolahan data dengan penggunaan komputer. Komputer merupakan perangkat untuk menghasilkan informasi dan penyelesaian masalah dengan mudah. Informasi tersebut menjadi bagian untuk mendukung proses kerja dalam organisasi, perusahaan maupun pelayanan umum. PDAM Tirta Modal Kota Semarang sudah memiliki sistem informasi air minum siram. Sebenarnya sistem dari siram sudah cukup membantu, tetapi pada seksi hubungan langganan, permasalahan yang muncul adalah pada pengarsipan hasil cek lapangan yang masih manual dalam penyimpanan dan pengelompokan berkasnya, sehingga cukup membutuhkan waktu banyak jika ada data lama yang diperlukan dan harus dicari dalam tumpukan arsip yang masih manual. Hal ini kurang baik karena apabila dokumen tersebut hilang, maka data pelanggan yang sudah ada akan hilang. Rumusan masalah: berdasarkan permasalahan yang ada, penulis akan membuat sistem informasi hasil cek lapangan pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang Cabang Semarang Barat dengan menggunakan metode waterfall. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini untuk menciptakan sistem informasi hasil cek lapangan pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Modal Cabang Semarang Barat yang diharapkan dapat membantu PDAM Tirta Modal Cabang Semarang Barat dalam proses kinerjanya dengan teknologi komputer yang digunakan dengan menggunakan waterfall. Yang ketiga, metode sistem informasi. Pengertian sistem informasi ini menyimpan, menganalisa, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu merupakan definisi dari sistem informasi. Bagian dari suatu sistem di dalam organisasi meliputi pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. B. Komponen sistem informasi. 1. Blok masukan. Semua data yang masuk ke dalam sistem informasi dan metode-metode serta media untuk penangkapan data akan diusulkan. Yang kedua, blok model. Kombinasi dari prosedur, logika, dan matematika yang akan memanipulasi data input yang akan tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Blok keluaran. Penggunaan sistem baik yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi merupakan informasi yang berkualitas. 4. Blok proses. Teknologi ini terbagi dari 3 bagian utama, yaitu teknis, perangkat keras, perangkat lunak. Penggunaannya untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan. 5. Blok database. Data yang tersimpan dalam perangkat keras komputer yaitu kumpulan dari data yang saling berhubungan dan yang diolah oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dan yang terakhir, blok kendali 6 untuk melindungi dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, api, temperatur tinggi, air, kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, dan sebagainya. Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yang meliputi analisa kebutuhan, desain sistem, pengkodean, pengujian sistem, dan perawatan. Penulis menggunakan metode waterfall karena struktur tahapan pengembangan sistem jelas, dokumentasi dihasilkan di setiap tahap pengembangan, dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan.
So, Terima kasih Saudara Nuraji. Lanjut, analisa kebutuhan. Analisa adalah tahapan pertama dari pengembangan sistem yang merupakan proses pengumpulan data. Analisa kegiatan dilakukan pada hubungan langganan PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Barat. 2. 2. Desain sistem. Setelah melakukan analisis, maka tahapan selanjutnya adalah mendesain pemecahan masalah yang sudah dianalisa dengan desain sistem. Desain merupakan langkah merancang sistem yang akan dibangun. Pada desain ini akan menggambarkan arus data yang mengalir menuju sistem serta aliran informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut, serta menggambarkan bagian-bagian data base yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang akan digunakan dalam pengolahan sistem tersebut. Tiga, pengkodean. Setelah dilakukan perancangan sistem, tahapan selanjutnya adalah dilakukan realisasi sistem tersebut dengan menerjemahkannya pada tabel-tabel yang dibutuhkan sebagai menyimpan data serta pengkodean. Pada tahapan ini akan dibangun sebuah sistem untuk membangun program hasil cek lapangan pelanggan pada PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Barat. Pengujian. Setelah sistem selesai diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, langkah selanjutnya adalah melakukan testing untuk meminimalisir kesalahan. Pengujian difokuskan pada perangkat lunak secara dari bagian logik dan fungsionalnya untuk memastikan bahwa semua bagian sudah digunakan dengan baik. Pada pengujian ini akan menggunakan metode black box system. Maintenance. Setelah pemrograman selesai dibangun dan diuji, langkah selanjutnya adalah melakukan maintenance atau pemelihara agar sistem dapat bermanfaat bagi PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang pada bagian hubungan langganan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih untuk Saudara Ainun Fahrugandi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Bab 2, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan tentang sistem informasi hasil cek pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang Cabang Semarang Barat. 1. Analisis kebutuhan. 1. Analisis masalah. Berikut ini merupakan gambaran masalah dari proses penyimpanan data hasil cek lapangan pada pelanggan yang sedang terjadi di PDAM Tirta Modal Kota Semarang Cabang Barat. 1. PDAM Tirta Modal Kota Semarang Cabang Barat memiliki SIRAM, yaitu sistem yang digunakan dalam operasional kerja karyawan untuk mengakses data karyawan. 2. Seiring waktu, SIRAM masih belum mampu mengatasi penyimpanan data secara keseluruhan dalam proses kerja. Arsip yang masih disimpan secara manual dan terpisah. 3. Karena itu, penulis membuat sistem informasi hasil cek lapangan pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Modal Kota Semarang Cabang Semarang Barat untuk menunjang kinerja yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Langkah yang digunakan dalam pembuatan rencana antara lain dengan pembuatan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, deployment diagram, komponen diagram, desain input output, pengkodean, dan pengujian dengan menggunakan black box.
4. Hasil sistem informasi ini diharapkan menjadi rekomendasi yang dapat digunakan kinerja pegawai. 1.2 Analisis kebutuhan sistem. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini adalah sumber daya manusia di dalam organisasi yang dibutuhkan sebagai pelaku pengembangan sistem antara sebagai pelaku operasional sistem. Sumber daya yang dibutuhkan antara lain A. Staf operator seksi hubungan langganan. B. Staf lapangan seksi hubungan langganan. C. Staf teknis seksi teknik. 2. Sumber daya sistem. Sumber daya sistem dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi agar mampu menunjang kinerja SDM. Sumber daya sistem yang dibutuhkan antara lain A. Analisis kebutuhan software, yaitu browser, OS Windows, Exam, dan Adobe Dreamweaver. 3. Sumber daya perangkat keras. Sumber daya perangkat keras dibutuhkan sebagai sarana operasional SDM dalam menjalankan sistem aplikasi. Sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan antara lain A. PC personal komputer dengan minimal spesifikasi Intel Core dan RAM 4096 MB. B. Modem. C. Printer. 2. Desain. Perancangan sistem menggunakan diagram use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, deployment diagram, dan komponen diagram. A. Use case diagram. Use case di bawah ini menjelaskan interaksi 4 faktor dengan sistem yang dibangun. Contohnya ada di gambar. B. Activity diagram. Untuk mendeskripsikan proses bisnis dan aliran kerja dibutuhkan activity diagram yang mana salah satunya seperti di bawah ini. Gambar 3 activity diagram. Dan C. Sequence diagram untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario yang mana salah satunya digambarkan di bawah ini. Gambar 4 sequence diagram. D. Class diagram. Gambar 5 class diagram ini contohnya. Dan selanjutnya deployment diagram. Gambar 6. Gambar 7 komponen diagram. Oke, database PDAM. Baik, saya akan melanjutkan. Yaitu nomor 3, pengkodean. Yang pertama ini ada gambar halaman utama PDAM. Yang kedua ada gambar from login admin PDAM. Yang ketiga from data pengaduan pelanggan admin. Yang keempat gambar from login pelanggan. Yang kelima from pengaduan pelanggan. Yang keenam itu gambar from respon tanggapan admin. Yang ketujuh hasil cetak PDF pengaduan pelanggan. Dan yang terakhir ini adalah gambar codingan program pada website. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan nomor 4, pengujian. Berikut ini hasil pengujian dengan menggunakan metode black box berdasarkan kelas uji pada rencana pengujian. Dan nomor 5, perawatan. Situs web yang dapat dioperasikan oleh penggunaan mengalami perubahan. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama menambah atau mengurangi halaman web. Yang kedua, backup data yang dilakukan secara rutin dan berkala. Yang ketiga, mendesain ulang sistem dan memperbarui tampilan web apabila diperlukan. Dan yang nomor 4, peningkatan pada sistem atau memperbarui sistem sesuai kebutuhan pengguna. Ini adalah tabel pengujian black box. Kesimpulan dari kesimpulan ini yang telah diulas di atas, maka kesimpulan pada pernyataan ini adalah pembangunan sistem informasi hasil cek lapangan pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Moda Kota Semarang, cabang Semarang Barat, yang dapat melakukan pengarsipan. Dengan adanya sistem informasi hasil cek pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Modal
Kota Semarang, cabang Semarang ini dapat mempermudah pencarian data pengaduan pelanggan yang dibutuhkan kembali. Dan saran, beberapa hal yang disarankan dalam pengembangan sistem informasi pengolahan data pelanggan pada sistem informasi hasil cek lapangan pengaduan pelanggan pada PDAM Tirta Moda Kota Semarang, cabang Semarang Barat. Dan ini adalah sebagai berikut. Pada pengembangan selanjutnya diharapkan sistem informasi data pelanggan PDAM tidak hanya menghasilkan keluaran dalam bentuk teks, tetapi juga pelanggan dapat melakukan transaksi pembayaran melalui telepon seluler. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.